Setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Tapi dia nepas kepalanya Imam Ali, Ali bin Abi Thalib. Tapi dia nepas kepalanya Imam Ali, Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Berbicara Habib Kribo, siapa yang tak kenal dengan Habib Kribo yang selalu kontroversi dalam berbagai pendapatnya. Bahkan antara pendapat yang awal dengan yang pendapat yang akhir itu bertolak belakang. Ternyata dari hasil penelitian saya, Habib Kribo itu bukan orang yang cerdas. Habib Kribo itu orang yang bodoh, bahkan sok tahu sejarah gitu. Itu yang saya cermati dari dia. Ketika berbicara sejarah Ali bin Abi Thalib misalnya, nampak sekali kebodohannya dia, karena dia memposisikan Ali sebagai Husain, bahwa yang dibantai sampai kepalanya terputus itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dongeng hoak ini, yang menunjukkan ketidakpahaman dan keterlepasan si Habib Kribo dari yaitu sejarah yang benar tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya bukan meninggal kepalanya ditebas. Yang ditebas kepalanya itu Husain radhiyallahu an. Jadi Husain radhiyallahu an, bukan Ali. Di dalam dongengnya dia mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah dibantai oleh umat Islam. Ngeri amat ya. Tuduhan yang lucu bahwa yang membantai itu adalah umat Islam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa menyapu setiap orang yang hidup sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencerminkan bahwa si Habib ini memang lalai dari buku referensi-referensi berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain makin menunjukkan kalau Habib ini seorang Syiah. Dia bukan Muslim. Bahkan kalau melihat cara berpikirnya persis anak SD. Dan tentu saja orang yang merasa diuntungkan dengan Habib Kribo itu orang yang sama pikirannya. Ya sekelas Ade Armando, sekelas Guntur Romli, karena memang sama-sama bodohnya menurut saya. Mereka hanya pandai bermain kata. Anda pernah nonton orang penjual obat? Itulah Habib Kribo gitu. Jadi dia sama sekali tidak pernah menunjukkan bahwa dia seorang yang cerdas, bahwa dia seorang yang mengerti agama. Tapi dia seorang yang temperamen. Di samping itu juga temperamen gitu. Dan asli dia seorang Syiah. Jadi dia Syiah karena kalau dibaca seluruh kitab-kitab Syiah, perkataan Habib Kribo ini tidak ada yang menyimpang sama sekali. Yang benar-benar Rafidhah dia itu. Buktinya dia begitu bangga kalau sudah disebut Wahabi, ada Wahabi, dia bangga, Wahabi, langsung ikut terjun, ikut turun berbicara, menghantam Wahabi sekuat-kuatnya ini. Bahkan dalam pernyataannya dia itu, wah kalau dibiarkan nih Wahabi suatu saat akan membunuh. Bukankah yang membunuh itu orang-orang Rafidhah dulu itu? Tidak membaca sejarah Rafidhah berapa ribu orang dibantai dan dibunuh itu. Kok Wahabi? Kapan Wahabi pernah membunuh? Emangnya orang-orang yang di Mekah itu dibunuh apa oleh Wahabi itu? NTB pikirannya itu nggak karuan. Memangnya ada yang dibunuh? Orang yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah tolol banget ya.
Kalau memang dibunuh, para ahlul bid'ah itu sudah tidak ada lagi, nggak ada yang hidup di Indonesia ini, mati semua. Kenyataannya mereka bawa air zam-zam, bawa berkah dari Mekah dan berbagai macam kenangan. Saudi itu kalau lagi musim haji menyediakan berton-ton air dan makanan diberikan kepada jemaah haji Indonesia. Bukan diracun seperti Syiah, Beb. Kalau Syiah jelas sekali, Beb, dibeda-bedakan itu. Apalagi kalau membaca sejarah Syiah dari kitab-kitab Syiah, ngeri sekali pembantaian, pembunuhan, karena seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dianggap kafir oleh Syiah. Jadi yang paling depan menganggap kafir para sahabat itu adalah Syiah Rafidhah. Dan kelak Qaim atau Imam Mahdi Syiah itu membawa dendam untuk membalaskan sakit hati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantai para sahabat yang kelak akan dihidupkan kembali. Itu dalam dongeng kitabnya orang-orang Syiah. Itu, Beb. Kalau memang Wahabi itu pembunuh, Beb, zamannya dahulu Masumi sudah banyak orang Wahabi. Sampai sekarang tidak ada satupun yang membantai, Beb. Para tokoh-tokoh Islam itu adalah tokoh-tokoh Wahabi yang juga terlibat mendirikan Pancasila. Bukan bikinan lo, Beb. Jadi Pancasila itu bukan bikinan lo. Orang-orang yang dituduh Wahabi. Dalam sejarah lihat, ada di situ itu Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Anatsir. Mereka semua adalah orang-orang Masumi yang dituduh Wahabi. Tahu itu ya, Beb, ya. Baca sejarah, Beb, biar nggak buta. Siapa yang juga ikut terlibat merumuskan undang-undang? Banyak orang Wahabinya, Beb. Jadi jangan ngawur lo, Beb. Ya, itu ya. Ini barangkali. Jadi kalau lo itu berbicara tentang kebudayaan, sebenarnya mau dibudayakan itu budaya Iran ke sini ya, Beb, ya. Aduh, Beb, parah, Beb. Barangkali itu dari saya, Beb. Kita dengar lagi selanjutnya, Beb. Ada teman Aswaja yang turut berbicara buat Habib, teman pengusung bid'ah hasanah, dia Idrus Ramli. Nah, coba dengar, Beb. Ketemulah yang namanya si Griboy, dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Itu tadi perkataan seorang Idrus Ramli, ya. Juga Idrus Ramli kita tahu pengusung bid'ah hasanah, pemuja bid'ah hasanah. Tapi kita lihat komentarnya dia itu yang boleh juga dipakai hujah buat dia. Bagaimana ketika menyebutkan perkataan Habib Kribo gitu. Nah, itu tadi perkataannya ya yang bisa kita dengar dari Idrus Ramli. Indonesia berbudaya Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur. Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba? Jadi dia ingin membenturkan budaya Arab dengan budaya Indonesia. Kemudian menyatakan bahwasanya menurut Habib Kribo, Arab itu kalau tidak ada Mekah tidak memiliki kemampuan, akan terpuruk hidupnya gitu. Salah besar itu ya. Justru Anda itu mengenal dunia ini karena Islam. Kalau tidak ada Islam, Anda pun akan terpuruk hidupnya. Bahkan mungkin menjadi manusia sampah yang tidak ada maknanya sama sekali. Apa kehebatan Anda itu apa? Yang keluar dari mulutnya saja itu sumpah serapah, tidak menunjukkan intelektual. Lalu di mana letak intelektualnya? Anda Arabnya. Berarti Anda itu termasuk di antara orang Arab yang goblok. Ini kan Arab tadi dikatakan oleh Anda.
tidak punya intelektual, berarti Anda tidak punya intelektual. Karena Anda seorang yang bingung. Dan kalau kita lihat, intelektual seluruhnya itu Arab. Bahkan inspirasi Arab ini sangat luar biasa dalam dunia teknologi, dunia sains, dan di dunia kesehatan. Berarti Anda itu tidak pernah membaca buku, tidak pernah membaca sejarah. Anda tahu, Arab itu tempat lahirnya seluruh nabi. 124.000 nabi itu lahir di Arab. 313 rasul itu di Arab seluruhnya. Enggak ada dari kampung di Jawa, Madura, apalagi itu. Gimana sih ente orang Arab tapi ngumpat-ngumpat Arab? Dikatakan tidak punya intelektual. Berarti Anda itu orang memang tidak punya intelektual. Makanya seperti Anda gitu. Jangan-jangan Anda itu yang benar-benar Arab gunung gitu ya, yang tidak memiliki kemampuan nalar sehat memahami Islam. Padahal itu jelas sekali. Ibrani itu awalnya Arab. Kalau dilihat dari Mesir sampai ke seluruhnya itu adalah kawasan Arab, kawasan tempat lahirnya Nabi. Emangnya ada di kampung lu ini gitu. Terus Anda sebagai seorang Habib itu apa sih yang dibaca kok sebodoh itu gitu? Anda sebenarnya yang menampilkan kebodohan, bukan orang lain, bukan orang Arab. Di Arab tuh hebat-hebat, banyak penulis-penulis hebat itu. Karena memang di daerah itu adalah daerah para nabi, bukan daerah orang seperti lo. Itu namanya kalau dia alim, zallatul alim. Orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Itu tadi ya perkataan Idrus Ramli ya, yang menyebutkan kalau Habib Kribo itu adalah zallatul alim. Tetapi sebenarnya ingin menggambarkan bahwa Kribo bukan alim. Dia tidak termasuk kepada orang alim yang tergelincir. Memang bodoh. Memang goblok gitu. Coba perhatikan saja dari setiap perkataannya mana nilai intelektualnya di mana coba? Enggak ada sama sekali. Herannya orang berkiblat kepada Habib Kribo. Aduh, kalau sudah ukurannya Habib Kribo dijadikan ukuran beragama, hancur negara ini. Sudah hancur gitu. Orang seperti itu dijadikan pedoman. Coba biasanya mereka yang berteriak menyempal itu rata-rata mereka yang tidak punya umat kok. Rata-rata yang tidak punya umat. Biasanya ini disenangi juga oleh orang-orang yang sama. Barangkali itu ya dari saya. Jadi perkataan Idrus Ramli mengakhiri siapakah sebenarnya, yaitu Habib Kribo. Karena memang dia adalah seorang Syiah, Rafidhah lagi. Kalau kita lihat dia adalah Rafidhah. Mungkin tempat caci maki Habib Kribo yaitu di Rafidhah. Lihat perkataannya setiap hari. Tidak ada yang positif. Pasti negatif tentang Islam. Barangkali itu dari saya. Perkataan itu Ramli semata-mata saya gunakan sebagai hujah dari pengusung Ahlul Bid'ah Hasanah kepada Ahlul Bid'ah Dhalal seperti si Habib Kribo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.